Ciksuaran toyani ring salagan batu sahasa menyarangin kembang poniki desir angin yang menyisir nganyudang hati anggang swecani deni yang brahmakawi. Wali itu apa? Wali itu orang atau hamba yang mempunyai rahasia ma'rifat antara dia dan Allah, rahasia cinta antara dia dan Allah. Sungguh hebat Allah. Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa sisi manusiawi. Kadang pedagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir Grab, siapa tahu, Allahu a'lam. Bukan berpenampilan kayak kiai, kayak jadi kalau wali sufi mirip sama kiai. Kalau majzub, suka-suka dia abrakan. Wali malamatiyah, seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat Pak di depan Nabi Musa. Ini mohon maaf nih, di antara wali-wali itu, ada wali namanya wali sufi. Karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita Pak. Mereka itu nguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia nggak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Tak laknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia, itu nguji kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Quthaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abdul Salam dalam kitabnya Zubad. Apa kata beliau? Suatu kali Quthaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadhi agung telah memimpin sholat. Tapi Quthaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Apa contohnya ya? Habib Syekhon lah ya. Bikin berisik di luar, maka terganggulah orang dalam masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir, assalamualaikum, langsung orang ini berdiri, si imam ini, dan dia menerobos shaf, sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati Pak, ini ciri-ciri orang nggak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1 kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, susah mengenalnya. Dikata-katai lah ya, oleh si imam ini. Jadi imam ini, apa yang dia kata-katai dalam sholatnya, itu keluar semua. Ya, Quthaib Alban senyum aja. Akhirnya Quthaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadhi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut. Apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau wahai Tuan Qadhi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung dia. Baru situ Pak dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya. Lagi sholat, kita terganggu nggak sama orang begitu. Ya, ini kejadian juga Pak waktu saya lagi khutbah di komplek dari sono. Orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang. Dari tadi dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin tuh pasir. Orang turun pasir berisik nggak Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh. Berisiknya bukan main. Jadi imam. Ya dalam hati kita, waduh ternyata Quthaib Alban zaman baru, pang pasir Pak. Habis sholat, itu muazinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat ya? Ganggu kita sholat. Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malamatiyah ini. Dia datang nguji kita. Apakah wali itu mesti seseorang yang terjaga dari dosa? Enggak. Jadi siapa yang meyakini wali terpelihara dari dosa, maksum, maka dia sudah keliru. Akidahnya menyimpang. Seorang wali hanya mahfuz. Qalbunya dijaga Allah, fisiknya belum tentu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Junaid pernah ditanya, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Jawaban beliau, itu kehendak Allah. Maksudnya apa? Seorang wali tidak bisa mengatur dirinya untuk tidak maksiat, karena itu sudah takdir dari Allah. Tapi seorang wali ketika maksiat, dia tahu cara kembali kepada Allah. Ini bedanya wali sama bukan wali. Ada nggak wali tambah tersentuh dengan maksiat? Banyak. Makanya banyak orang yang sombong dengan taatnya. Itu kalau Allah melirik orang ini akan dibiarkan oleh Allah sejenak bermaksiat.
Ketika dia bermaksiat, Allah ambil lagi, lalu dia sadar, ya Rob, ampunkan aku, dan dia bisa nangis. Makanya kadang-kadang kita yang merasa banyak ibadah ini, Allah jebak Pak dengan takdir-takdir yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah maksiat. Ya. Jadi jangan GR dulu kalau sudah beribadah, ya, belum tentu jadi wali. Ya. Kadang-kadang ada orang jadi wali bukan karena ibadahnya, dan itu sering, tapi karena dia meniru sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu cuma pandang kolbu yang ada namanya, sama nama nabinya, nggak ada lagi. Orang-orang yang di kolbunya tidak ada nama tersebut, itu orang-orangan, Pak. Ya. Tasawuf itu bukan urusan bisa baca kitab atau tidak. Tasawuf itu urusan kolbumu hidup atau tidak. Kamu bisa baca hatimu atau tidak. Itu urusan tasawuf. Maka bedakan ilmu tasawuf dengan tasawuf. Maka harus ada yang kedua, tasawuf ilmiah, amali, lalu diamalkan. Dan itu jalannya cuma lewat thariqah. Mustafa ya Taha, ya Taha, ya Yasin, ya Habib Allah, ya Syafi Allah, ya Muhammad, oh Muhammad.